warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rosita SPD dari SMA Semen Padang. Video pembelajaran ini merupakan tugas akhir pembatik level 3 dengan topik pembelajaran tentang siklus hidrologi. Materi pembelajaran ini dipelajari pada kelas 10 fase E. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian siklus hidrologi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis siklus hidrologi. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pembagian dari tahap-tahap siklus hidrologi. Ananda, apakah ada yang tahu apa itu siklus hidrologi? Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi, dan siklus air adalah proses pergerakan air dan kembali ke asalnya. Macam-macam siklus air, yaitu siklus pendek. Uap air mengalami kondensasi di atas laut, lalu jatuh sebagai hujan dan kembali ke laut. Kedua, siklus sedang. Uap air mengalami kondensasi membentuk awan atas laut, lalu terbawa angin menuju daratan, jatuh ke daratan sebagai air hujan. Siklus panjang. Uap air mengalami kondensasi membentuk awan di atas laut, lalu terbawa angin menuju daratan hingga ke pegunungan tinggi sehingga menjadi kristal es atau salju. Kemudian kristal es jatuh sebagai hujan atau gletser. Gletser bergerak meleleh dan masuk ke sungai, kemudian air sungai kembali ke laut. Selanjutnya, aktivitas siklus air atau tahapan siklus air. Pertama, proses evaporasi, yaitu proses berubahnya zat cair menjadi uap air. Terdiri atas transpirasi dan evapotranspirasi. Kemudian berubah menjadi kondensasi, yaitu proses berubah wujud dari uap air menjadi titik-titik air, kemudian diterbangkan angin ke daratan sehingga turunlah presipitasi atau hujan. Kemudian air hujan masuk ke dalam pori-pori tanah, kemudian menjadi infiltrasi. Oke, sekarang Ananda silahkan kerjakan asesmen berikut ini. Soal pertama, perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu disebut. Soal kedua, peristiwa terjadinya penguapan air oleh panas matahari disebut. Soal ketiga, pada proses siklus hidrologi, air dari awan yang jatuh ke permukaan bumi disebut. Soal keempat, pada proses pengembunan, uap air atmosfer akan menjadi. Soal kelima, uap air mengalami pengembunan disebabkan karena adanya proses. Oke Ananda, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.